ya dengar suara ibu ini ya rasa gimana gitu ya. Fresh saya itu nambah gitu ya. Mood kayak jadi ada mood boosternya saya itu nambah gitu ya. Mood positif ya. Iya benar. Saya Bu, alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya pagi ini di program Banggar Kencana ya. Nah, kalau di Banggar Kencana kita pasti terpikir itu BKKBN gitu ya. Kalau sekarang itu lebih kerennya DP2 KB P3A. Bukan lebih keren Pak, yang itu satu-satu instansi beda-beda. Beda ya? Perbedaan tingkat provinsi. Ya, karena di situ itu banyak yang keren-keren ya. Berencana di sana keren. Pasti keren. Iya. Kenapa tadi kalau BKKBN Itu lintas sektornya dari badan ke pusat sampai ke provinsi aja. hanya batas provinsi. Ya. Jadi bakornya hanya bakor ya. Ya. Kalau BKKBN itu bakor berarti Ya, ya. badan Koordinator. bukan kalau sekarang bukan koordinator lagi. Pada kependudukan keluarga berencana. Sekarang Koordinator lagi. Kalau dulu koordinator KB seperti itu. Kalau sekarang kependudukan keluarga berencana. Jadi masyarakat tidak perlu dikoordinir lagi untuk berencana. Iya. Tapi kita tidak berbicara tentang koordinatornya ya. Kita berbicara pagi ini Tentang program tentang BKKBN. program BKKBN yang ditunjuk sekretariatnya ke BKKBN gitu ya. Dinas. Dinas. KB. Ya. Di pagi ini kita berbicara masalah stunting ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu pasti udah mengetahui juga stunting itu seperti apa, kemudian terjadinya di Indonesia seperti apa, khususnya di wilayah Muko-Muko Ibu juga sudah tahu gitu ya. Namun untuk ulasan kita pagi ini ya, ada baiknya kita simak juga nih, kita sapa dulu nih Mbak Irda yang selalu senyum bersama saya nih. Setia kemana-mana udah berapa ya? Udah hampir 1 minggu. Saya pagi sore bahkan malam pun sama Hilda. Ini bukan ngapa-ngapain ya Bu, tapi kita itu memang bekerja untuk masyarakat Muko-Muko, memberikan informasi ya, edukasi kepada masyarakat tentang stunting ini ya, kemana-mana sampai malam pun kita tetap berdua sama Hilda gitu ya. Ya Bu Hilda silakan. Selamat pagi Mbak Dian, terima kasih. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pendengar Smart FM. Izin terima kasih Ibu sebagai narasumbernya pada pagi hari ini. Kembali tentang stunting dan tak bosan-bosan dan jangan pernah bosan masyarakat Muko-Muko. Namun kali ini saya tidak membahas tentang apa pengertian stunting lagi. Mungkin nanti dari Ibu narasumber akan membahas itu sedikit tentang apa-apa saja yang sudah dilakukan di Dinas P2KB P3A Kabupaten Muko-Muko selaku sekretariat dari TPPS Tim Percepatan Penurunan Stunting, yaitu salah satunya hal yang sangat penting yaitu terbentuknya TPK, Tim Pendamping Keluarga, yang TPK ini berada di desa karena mereka lah sebenarnya mereka lah sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam melakukan pendampingan. Yang mana TPK ini pengertiannya adalah sekelompok orang yang bekerja menjadi kader, sekelompok orang terdiri dari bidan, ibu PKK dan ibu kader KB yang berdomisili di desanya masing-masing dalam melakukan kegiatan yaitu penyuluhan, memfasilitasi ke pelayanan kesehatan, dan memfasilitasi masyarakat atau keluarga risiko stunting ke pelayanan sosial atau untuk mendapatkan bantuan sosial yang sasarannya adalah 4, yaitu yang pertama remaja atau calon pengantin, kedua ibu hamil, ketiga ibu pasca bersalin, dan keempat balita. Nah, kalau bercerita tentang stunting sekarang tidak tepat lagi yang kita bahas hanya balitanya saja, namun lebih kepada pencegahannya dulu, yaitu pencegahan stunting dari hulunya, ya Mbak Dian, yaitu dari remaja. Itu sasarannya tadi, yaitu dimulai dari remaja dulu dengan melakukan penyuluhan kepada remaja sehingga remaja menjadi melek stunting. Jangan nanti waktu prewed fotonya bagus begitu Bu, ya. Namun mereka tidak melek stunting sehingga karena secara proses alamnya kalau setelah menikah mereka
hamil. Nah, bagaimana kita mempersiapkan remaja ini untuk menjadi remaja-remaja yang nantinya saat hamil menghasilkan anak-anak yang tidak menambah kontribusi angka stunting di Indonesia tentunya, yang ditargetkan Bapak Presiden kita di tahun 2024 menjadi 14%. 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi. Nah, itu saja Selomit. Nah, tugas mereka ini, tugas dari TPK ini, Mbak Dian, mereka melakukan penyuluhan, tadi seperti saya bilang, melakukan penyuluhan, memfasilitasi ke pusat layanan rujukan atau fasilitas kesehatan, dan memfasilitasi untuk mendapatkan bantuan sosial dengan cara melakukan tugas dengan cara menggunakan HP atau gadget di aplikasi LCMIL. Pernah dengar ya Bung ya? Tentang aplikasi LCMIL ya? LCMIL, elektronik siap dan hamil. Nah, TPK ini memfasilitasi, menemui sasarannya. Jadi jangan ragu untuk penurunan percepatan penurunan stunting ini. Bahwasannya TPK mendatangi sasaran, tempat sasaran tadi. Salah satunya Jatim, jika mereka tahu kan data mereka dapat dari, kalau untuk Jatim dapat dari KUA, karena apa? KUA juga bergabung dalam TPPS Kabupaten. Untuk ibu hamil mereka bisa mendapatkan dari posyandu atau bidan, karena bidan tergabung di sini. Kemudian untuk ibu pasca bersalin dan untuk balita di posyandu. Jadi mereka memasukkan, men-screening apa-apa data yang diminta, memasukkan ke aplikasi LCMIL, dan aplikasi ini nantinya akan mengeluarkan hasil. Jika mereka berisiko, dinyatakan berisiko di situ, kalau ideal. Terlalu panjang ya Bu. Namun maaf, harus saya sampaikan sedikit lagi. Jadi jangan nanti kita bertanya-tanya sebenarnya apa sih kerjaan mereka. Saya pikirin sekarang satu. Ketika istri mau hamil itu harus siap dulu HP Android. Enggak. Begini. Mereka di screening, didata oleh TPK tadi. Jadi TPK bukan si ibu. Enggak. Kalau dulu calon pengantin yang mau menikah di tahun 2021, mereka harus mengunduh aplikasi LCMIL di HP mereka. Mereka datang ke KUA dengan membawa sertifikat LCMIL. Kalau di Pulau Jawa sana tidak mau mereka KUA menikahkan kalau pengantin tidak mendapatkan sertifikat LCMIL. Di Jawa. Namun mungkin saja nanti secepatnya akan sampai ke kita. Jadi jangan gara-gara TPK-nya tidak bekerja, pengantinnya tidak masuk ke aplikasi LCMIL, nggak jadi menikah. Namun sekarang TPK mendatangi sasarannya, calon pengantin dibantu mendaftarkan ke aplikasi LCMIL, dan mereka nanti akan mendapatkan sertifikat LCMIL. Nah, kalau seandainya mereka berisiko, dengan tanda kutip, karena tadi mereka melakukan pendampingan ke keluarga yang berisiko, bukan keluarga yang semua keluarga yang Mbak Dian. Nah, jadi keluarga yang berisiko. Dari mana dapatnya? Mereka berisiko atau tidak? Itu dapat dari HP. Nah, di aplikasi ini juga nanti akan dijelaskan treatmentnya. Seperti contoh, satu aja ya contohnya untuk calon pengantin. Kalau dia berisiko, penyebabnya apa dulu? Begitu ya Mbak Dian? Penyebabnya mungkin karena HB-nya yang rendah. Nah, treatmentnya apa? Di aplikasi ini, karena di aplikasi ini pintar Mbak Dian. Sudah disetting, kalau HB-nya rendah nanti bidannya memberikan tablet tambah darah. Nah, itu tadi juga nyambung ke fungsi dari TPK sendiri. Kalau mereka berisiko, TPK ini menganjurkan ke fasilitas kesehatan atau merujuk. Nah, kalau itu pemberian tambah darah. Nah, setelah diberikan tambah darah, TPK ini juga mengawasi apakah tablet tambah darah yang diberikan diminum atau tidak. Karena kejadiannya kalau saya dulu lagi hamil diberikan obat tersebut saya minum. Ya, karena minum. Alasannya? Katanya mual. Ternyata waktu ditanya ke bidan, ternyata tidak berpengaruh sebenarnya. Cuma karena mindset kita yang ada. Nah, itu salah satu kalau berisiko dianjurkan ke fasilitas kesehatan. Nah, kalau Jatim ini
ya. Nah, kita kan mau ngobrol nih ada Iya. sudah ada narasumber, jadi Iya. mungkin narasumber juga pengen bagi unek-unek atau apa Iya. gitu kan. Kalau itu nanti kita nggak apa namanya nggak tahu. Lagi semangat nih Bung Aan, karena masih pagi. Iya, Suasananya pagi. Nah, Iya. semangatnya luar biasa nih Bu Hilda. Pagi ini kita sudah ditemani oleh Bu Ketua TPKK Kabupaten Bengkulu. Jadi kita masyarakat mungkin perlu perkenalan juga ya. Oh ya, harus gitu ya biar masyarakat tahu kalau yang mendampingi Pak Safwan itu setiap hari siapa sih namanya gitu Iya. ya. Terus kegiatannya apa aja? Di balik kata-kata bijaknya, di balik seorang laki-laki hebat pasti ada Di belakangnya ada perempuan ya. nggak kuat. Bukan sama di seperti samping ya. Tadi bagus ya Bu ya. Jadi di samping kalau di Saya belakang. Betul ya Umaan ini ya. kan- Bukan Sengaja salah. Sengaja Bu, sengaja Bu. Jadi perkenalan di KB ini Bu. Nah, Iya. tidak-tidaknya agar nanti masyarakat tahu ibunya menggunakan telepon alat telepon kontrasepsi apa seperti itu. Silakan Bu. Terima kasih Bang Mul waktunya. Kita perkenalan dulu ya, mungkin masih banyak ibu-ibu ataupun peserta pendengar radio Semal FM yang masih bertanya siapa yang namanya Ibu Bupati ya, Ibu Sapuan ya. Iya. Ibu Sapuan, iya, namanya Ibu Sapuan. Nama perkenalkan saya namanya Ibu Tengku Nurliana Hafsyah atau biasa disapa dengan Ibu Lia Sapuan. Pendidikan saya terakhir adalah magister pendidikan S2 ya. Jadi memang background saya lebih kepada senang pendidikan ya. Pendidikan. Kemudian juga Ekonomi juga Bu sama. iya, saya juga ekonomi. Jadi saya S1-nya dari manajemen keuangan Fakultas Universitas Indonesia. S2 saya dari Universitas Negeri Jakarta. Dialognya nyambung ya. Sama ekonomi. Ya, jadi alhamdulillah ya kita dikaruniai 3 orang anak, 2 putra, 1 putri. Yang pertama namanya Kevin Sarisha Putra, sekarang ini di kelas 2 SMA ya, atau sekarang kelas 11 ya, kelas 11 SMA. Yang kedua Giovanni Fazlisha Putra, saat ini di kelas 8 SMP. Dan terakhir adalah Stefania Nabila Syaputra di kelas 3 SD. Tuh, jadi Itu SD-nya di Jakarta ya. semuanya di Jakarta karena memang abang-abangnya ini sebentar lagi kan udah ada yang mau masuk perguruan tinggi ya. Jadi memang ya kebetulan ini oleh neneknya ya, dijaga oleh nenek dan tetap di bawah pemantauan kami karena sekarang ini kan teknologi udah canggih ya, tapi tetap kita setiap hari berkomunikasi dan juga menanyakan kabar semuanya. Nah terkait dengan stunting ya, kebetulan saya di sini sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bengkulu. Nah disitulah fungsi saya sebagai ketua tim penggerak PKK, di mana sesuai dengan peraturan presiden ya, keputusan presiden nomor 72 tahun 2021 bahwasannya ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bengkulu bermitra dengan pemerintah ya. Di sana kita memang diminta untuk percepatan penurunan stunting, mendukung percepatan penurunan stunting, di mana Kabupaten Bengkulu ini juga ditargetkan ya tentunya untuk percepatan penurunan stunting itu dari provinsi juga ya. Nah kita tentunya masih banyak ya yang belum mengetahui ya tentang perbedaan stunting dan gizi buruk itu apa sih perbedaannya. Kalau dahulu Iya. tahu-taunya kita masih remaja dulu itu namanya Gizi buruk ya. gizi buruk. Gizi buruk. Apa namanya yang banyak ya karakteristiknya tuh ada
ada perbedaannya tentunya. Di antaranya ya kalau yang namanya gizi buruk itu gabungan gizi buruk dan gizi kurang ya. Dulu kita taunya perutnya besar ya, buncit gitu, kemudian juga kulitnya kering, lemak di bawah kulit juga berkurang, ototnya mengecil, kemudian juga diukur dari berat badan juga kurang gitu, Dari usianya. Iya, dari usianya. Kemudian juga mengalami infeksi karena kekebalan tubuhnya rendah dan juga mengakibatkan pertumbuhan anak berhenti sebelum waktunya disebabkan oleh kekurangan asupan gizi ya dalam waktu yang relatif singkat. Nah, kalau stunting ya, stunting itu apa sih ya? Biasanya ibu-ibu itu dari kami melaksanakan pembinaan itu masih banyak yang belum mengetahui ya, masih banyak kurangnya pengetahuan tentang stunting. Nah, tentunya ciri-ciri dari stunting itu sendiri ya, gabungan sangat pendek dan pendek. Jadi beda ya, mungkin kalau tinggi seorang itu beda. Kalau dulu kan memang kebetulan juga tingginya mungkin tidak maksimal, tapi pertumbuhannya bagus, baik ya. Tapi dengan stunting ini adalah gabungan sangat pendek dan pendek ya. Nanti setelah usia berapa tahun itu ketahuan ya, oh ya lingkar kepalanya ya, kemudian panjangnya, anak yang baru lahir itu bisa terlihat gitu. Kemudian juga berdampak pada gangguan metabolisme, misalnya makannya juga kurang ya, kurang makannya kurang ini ya, asupan makannya kurang ya. Bukan kurang lahap itu bukan ya, Bu? Iya, kurang banyak faktor ya. Kalau anak-anak itu banyak faktor yang mempengaruhi anak-anak itu kurang nafsu makannya, yang kurang tuh banyak faktor sebenarnya. Satu, apakah apa namanya anak tersebut misalnya MSG. kurang ini apa namanya kurang nafsu melihat makanan ini, mungkin mesti kita variasi lagi Karena makanannya tidak bervariasi, ya, terus jadi bosan. anak-anak bosan gitu kan. Kemudian juga terus ya dengan stunting itu mengakibatkan ukuran fisik tubuh yang tidak optimal ya, kekurangan gizi dalam jangka panjang terutama di masa 1000 hari pertama kehidupan anak gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan dari mulai ibu hamil ya, ibu hamil, jadi bayi di dalam kandungan itu perlu sekali asupan yang baik ya, asupan yang bergizi, kemudian juga vitaminnya juga ya, sehingga nanti begitu melahirkan bayi-bayi yang memang berat bobotnya dan juga sehat ya, kemudian juga panjangnya juga sesuai, berat bobotnya sehat, dan setelah bayi itu dilahirkan kemudian kita juga harus memberikan asupan yang bergizi terhadap bayi. Yang pertama adalah ASI ya, Eksklusif ya, Bu? ASI eksklusif pasti itu ya. Dengan bapaknya aja yang tidak asing, bunga. Nah itu. Wah ini Jadi, seru nih. Nah, ya. Nah, biasanya saingan ini bunga. Nah itu yang susahnya. Enggak, hampir setiap Nggak hari. nggak, kan? Kalau ketemu pagi emang mau. Hmm. Itu selalu pembicaranya kan. Ada sedikit Ya. apa ya? Ah. Jelas gitu ya bukan ya. Kita- Tapi nggak apa-apa itu sebagai pencerahan. Nah, Biar ini semangat. mau ya, Bu. Betul betul Ah, ya, ini ya semangat lagi kerja semangat ya. Nah jadi gini, Bu, untuk gizi berimbang tadi kita kan di Muko-Muko ini kita ketemu dengan Bupati kemarin ya, ceritanya, Cerita masalah 100 km pesisir pantai. pesisir pantai. Nah, Secara jadi gimana otomatis, sih, Bu? Nah, ya. ya secara otomatis kalau daerah pinggir pantai itu secara otomatis kan Tidak gizi buruk, tidak stunting. Iya, Nah. karena Gini, Bapak Bupati kemarin bilang seperti ini. Wilayah Muko-Muko kalau bisa itu zero stunting, Ya. karena yang pertama masyarakatnya kaya, yang kedua berada di posisi pantai, Nah. di mana di sepanjang jalan yang lebih kurang 100 km itu Nah, produksi ikannya luar biasa. ya. Dan kita ketahui di mana di dalam ikan itu sangat banyak sekali namanya omega 3. Nah, omega 3 ini sangat bagus sekali untuk perkembangan
Nah, gitu ini ya. gini Bu, sebagai ketua TPKK pasti ada apa macam-macam treatment gitu. Kiat-kiat untuk merubah mungkin pola makan masyarakat kita. Kalau masalah makan ikan itulah susahnya. Kadang masyarakat itu berkeinginan atau tidak mau menggunakan makan ikan seperti itu. Takutnya kata orang itu pemandinya Cacingnya, banyak makan kita nanti kudisan gitu ya. Kalau makan telur nanti disulam gitu. Kalau buat di kemarin itu Iya, kan? karena masyarakat Iya, itu iya. mungkin tidak mampu beli aja. Bukan, Jadi buat- bukan sebenarnya itu sudah tertanam sebenarnya di otak mereka dari nenek-nenek dulu Iya. ya. Kalau kita hamil, kamu jangan banyak-banyak makan telur, nanti kamu disulam. Iya. Kalau kamu disulam, nanti anak kamu juga ikut disulam. Ah. Padahal enggak. Nggak ada satu pun yang. Itu memang udah pikiran orang nenek. Jadi pertanyaan saya sama Ibu Kakak, nah gini Bu, gimana sih merubah mindset masyarakat? Kita kan pemberdayaan ya, kalau PKK dan BKKBN itu dalam dinas P2 KPP 3A itu lakukan pemberdayaan masyarakat. Betul. Jadi gimana sih Bu trik-trik yang dilakukan, yang pernah dilakukan oleh PKK dalam memancing animo masyarakat itu untuk tertarik mengkonsumsi ikan dan setidak-tidaknya nanti kedepannya itu makanan kita. Iya. Baik, terima kasih Bang Mul. Nah ini pertanyaan yang bagus ya Bang Dian ya gitu. Jadi kita ini di PKK ya melakukan pembinaan ke desa-desa, ke kecamatan ya. Kebetulan juga kami juga baru melaksanakan pembinaan di 5 kecamatan tapi titiknya di desa ya. Jadi kami tidak bosan-bosan untuk menyerukan tentang bagaimana pencegahan untuk stunting juga dan juga mensupport untuk kegiatan pemberian PMT ya kepada bayi-bayi atau balita yang mengalami stunting ya. Jadi kami juga melihat setiap desa ini ada stuntingnya balita stuntingnya ada berapa. Nah ini kita memberikan PMT, pemberian makanan tambahan. Nah selain itu ya kita juga dari PKK juga sudah kalau dengar beberapa waktu yang lalu tahun kemarin tepatnya kita itu menang lomba makan bergizi ya. Serba ikan ya Bu? Ya, Serba ikan. bukan serba ikan. Ada kita menang lomba di Harganas itu Dapur waktu itu. sehat. Ya, dapur dahsyat ya gitu. Nah itu dari daun kelor Iya. ya. Daun kelor. Nah pemanfaatan daun kelor dan sama yang seperti Bang mau sampaikan bahwa kita ini penghasil ikan yang luar biasa ya. Makanan laut seperti ikan, udang itu sangat baik buat generasi muda kita, tentunya ya anak-anak balita. Nah tergantung lagi sekarang ini bagaimana teknik pengolahannya gitu. Pengolahannya seperti apa? Mungkin anak-anak bosan ya. Nah bagaimana supaya anak-anak itu suka untuk gemar makan ikan? Nah itu kita bekerja sama dengan dinas perikanan juga kemarin agar apa untuk memberikan bagaimana antusias anak-anak untuk gemar makan ikan. Karena biar bagaimanapun PKK bersinergi dengan setiap OPD, bekerja sama dengan setiap OPD. Nah, tinggal pengolahannya aja apakah ikan sekarang kan macam-macam ya. Dibikinnya misalnya bikin steak ya kan, atau steak ikan ya kan, atau perkedel ikan, Bakso ikan, baksonya ditusuk-tusuk biar menarik misalnya. Anak-anak seneng kalau pegangnya itu kan. Nah jadi banyak sekali hal-hal yang memang kita turunkan kepada ibu-ibu supaya bagaimana sih anak-anaknya gemar makan ikan gitu kan. Nah apalagi kita ini penghasil ikan, udang yang luar biasa ya gitu, yang fresh ya, yang setiap hari kita bisa dapatkan dan mudah didapatkan. Sayur juga jangan lupa, sayur lauknya, sayurnya itu juga perlu kita berikan kepada anak-anak kita.
Nah, sayur pun sama, sayur-sayuran itu juga sama. Itu bagaimana cara pengolahannya gitu. Nah, kita apa namanya, kita sampaikan kepada ibu-ibu ya di rumah agar kita bisa mengolah makanan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk disajikan kepada anak-anak kita. Gitu. Jadi gitu. Iya. Inovasi yang seperti itu yang perlu ditularkan kepada masyarakat pada pagi hari ya. Iya. Jadi gini Bang Mo, kalau kita melihat ke masyarakat desa ya, kadang mereka mikirnya begini, misalnya beli sayur, beli ikan ya Bu ya, beli ikan. Tahunya goreng sama gula ya. Dimasak gitu ya, dimasak. Nah ini sampai malam gitu. Terus bikin sayur sampai malam. Sayur itu bagusnya kan segitu kita mau makan dimasak ya. Nah cara pengolahannya itulah yang membuat mungkin anak-anak bosan gitu ya. Kalau setiap hari digulai juga bosan. Dan sekali dibakar. Itu tadi disampaikan itu. Inovasi, bikin steak, bikin bakso. Itu yang saya tanyakan sama Bunga. Pernah nyicip nggak bakso ikan itu? Pas pernah nyicip Bunga? Bakso ikan. Kalau bakso ikan Pernah. udah lama saya coba. Tapi kebanyakan makan pempek kayaknya. Kalau hewan saya hobi. Iya, anak-anak ini kan sekarang ini ininya ya arahnya apalagi remaja ya, arahnya tuh ke Korea sama ke Korea, ke Jepang gitu. Baking semua. Bukan mereka ini makanannya ya jenisnya tuh ya yang memang diolahnya seperti itu gitu. Apakah di teriyaki atau apa gitu. Jadi bagaimana kita mengolah makanan-makanan ikan yang ada ini, kita olah dibuat seperti itu supaya anak-anak sekarang tetap makan ikan gitu. Kan sebenarnya bedanya karena kan kita bilang kan generasinya ini udah ini ya berbeda. Jadi pengolahannya aja yang kita ini kan menyesuaikan dengan anak-anak sekarang. Sebenarnya serupa kita sama. Ya betul gitu. Dan kita juga wajib memperkenalkan makanan kita khas dari daerah kita. Ya asupan gizi terpenuhi di situ. Betul sekali. Nah jadi gini Bu, tentang remaja yang produksi ini. Kita kan melihat itu ya, tren market sekarang itu kayak Korea Bunga. Saya sampaikan tadi itu badannya mintanya seperti saja Bunga, kayak lidi jadinya anak-anak remaja sekarang. Apakah tradisi? Karena mereka seperti nonton drakor itu. Padahal kan kalau ini orang Korea itu kan badannya malah kalau dilihat kan gempal-gempal semua. Kalau aslinya, bukan yang kelihatan di yang drakor itu karena mereka artis. Kalau mereka bukan artis kayaknya gempal-gempal kayak saya. Sebenarnya saya lihat makanan mereka itu makanan sehat ya. Betul. Nah kita juga sama, makanan kita makanan sehat. Nah tergantung lagi itu bagaimana pengolahannya supaya anak-anak kita tertarik. Jadi saya melihat, oh ya kita harus mengikuti apa namanya melodinya mereka, ya supaya masuk. Karena kan kita harus berkawan ya kalau udah remaja-remaja kan kita berkawan sama mereka. Cuma kita tetap harus memperkenalkan makanan khas kita. Contohnya anak saya nih ya, anak saya makanan Jepang suka, makanan rendang suka. Jadi kalau di rumah itu rendang itu luar biasa gitu harus kan. disediakan Suka iya. Sambal lokan suka. Iya, anak saya yang udah besar-besar itu nggak ada masalah dengan makanan. Gulai ikan suka. Jadi semua makanan tuh kita perkenalkan kan. Ini milih-milih ya. Saya dan anak-anak itu nggak suka sayur Bunga. Nah, gitu. itu anak-anak nggak suka sayur, padahal sayur itu sangat penting untuk mereka. Jadi cara pengolahannya lagi. Iya. Kenapa sekarang sekolah dari TK pun sebenarnya sudah mulai diperkenalkan dengan sayur. Anak-anak TK itu baru ini terus diajak ke kebun, mereka diajak panen. Sebenarnya memperkenalkan
utamakan sayur supaya anak-anak mau makan sayur. Cuman sampai di rumah kadang-kadang jadi bermasalah. Jadi masalahnya apa? Ya kan? Bermasalahnya satu, ibunya males buat karena menginovasikan ya sayur-sayur tadi. Iya. Karena kalau kebiasaan dulu kebiasaan orang tuanya. Betul. Ya, orang tuanya. Iya tuh. Kan, Kadang orang tua senangnya makan ikan. Ikan mana? Kadang ikan asin. Tapi yang lain nggak suka. Ada juga yang seperti itu. Jadi jangan cuma ikan aja gitu kan ya, ikan asin aja, mungkin ikan kembung, tempe, tahu, apa ya kan, semua makanan itu baik kan sebenarnya kayak gitu. Nah jadi kita harus memperkenalkan semua makanan, rasa-rasanya itu pada anak-anak kita, karena dengan begitu mereka mempunyai banyak cita rasa. Jadi yang asupan gizi seimbang itu bukan hanya dari hewani aja, dari tumbuhan, sayur-sayuran. Kadang jadi masalah nih kan, karena orang tua nggak mau. Saya satu anak saya itu waktu dia tapi sudah kuliah ya, waktu kuliah itu mungkin karena pengaruh di kos ya. Pengaruh di kos kadang-kadang terlambat, jadi mereka nyetok mie. Akhirnya sampai sekarang doyannya tetap mie gitu. Kebiasaan ya. Tapi bukan di masa pertumbuhan lagi, bukan di masa perkembangan, dia memang sudah ini. Nah, yang ditakutkan ini, tapi kebetulan anak saya laki-laki ya. Takut kalau yang perempuan itu pas balik, nanti kebiasaan ini turun ke anak-anak mereka, nah itu yang ditakutkan. Ya suaminya nanti dikasih mie terus. Itu maksud saya. Pagi mie, sore mie. Kita ini anak-anak itu kalau dilarang tuh kadang kan kasihan ya. Jadi bagaimana caranya, yaitu misalnya kita bikin perjanjian dengan anak, nanti boleh makan mie ya, tapi misalnya sebulan sekali gitu kan. Kalau nggak sama sekali kan juga kasihan kan. Tentunya ya kita atur komitmen antara ibu dengan anak, antara orang tua dengan anak. Ya gimana? Oh ya, kita makan ini. Ada satu hari nanti anak-anak itu makan mie. Ada yang mungkin nanti anak-anak itu ya mereka harus bervariasi makanannya supaya apa? Supaya supaya tidak kekurangan gizi dan tidak terjadi stunting ya. Itu makanya bagaimana cara kita mencegah penurunan stunting itu, yaitu tadi rencanakan kehamilan ya tadi kan dengan baik, menjaga nutrisinya pada 1000 hari pertama kehidupan, kemudian juga untuk anak balita ya, anak bayi itu yang baru lahir ASI eksklusif sampai dengan 9 bulan, kemudian juga dampingi ASI eksklusif sampai dengan MPASI ya, memberikan makanan sehat, kemudian juga memantau tumbuh kembang anak, kemudian juga selalu jaga kebersihan lingkungan ya. Kalau anak-anak itu berada di lingkungan yang bersih, tentunya ya sakit itu boleh dikatakan kurang ya, sangat minim. Misalnya lokasinya berdebu atau gimana, nah itu kita juga mesti ini juga anak-anak, karena anak-anak sekarang ini banyak juga yang alergi kan, ya termasuk anak saya juga alergi. Jadi itu faktor keturunan juga ya. Jadi ini Bu, mungkin yang dalam pada itu untuk mendapatkan anak yang kita rencanakan ya, dalam rencana keluarganya gimana sih perencanaan yang baik, atau gimana sih fungsi dari pasangan kita, suami atau istri dalam merencanakan keluarga. Betul, itu sebenarnya kita ini komunikasi, kuncinya kan komunikasi ya, komunikasi antar pasangan ya, bagaimana menjaga ya agar anak-anak itu bisa berkembang dengan baik ya. Jadi adanya jarak ya mungkin ya di anak itu kita misalnya planning, kita punya perencanaan ya, rencana misalnya anak ini kita besarkan dulu ya kan, didik dulu, kemudian juga baru
nambah lagi gitu. Dan ketika kita mau memasuki jenjang pernikahan itu, kita mesti tahu juga bahwasannya nikah itu umur berapa sih sebenarnya yang ini. Iya, jangan ya nikah yang ideal tuh usia berapa gitu. Nah, dengan nikah yang ideal itu diharapkan ya, kalau takdir itu kan nggak tahu ya, tapi kan kita harapkan dengan nikah yang ideal sehingga bisa mendidik, melahirkan anak-anak yang sehat, mendidik anak-anak yang pintar ya tentunya, supaya nanti ke depannya anak-anak itu bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Itu jadi gini Bu, pamali mungkin yang ada di masyarakat bahwa anak perempuan itu harus nikah lebih cepat dari yang laki-laki. Bahkan ada sebagian masyarakat mengatakan pendidikan tidak perlu untuk anak perempuan. Padahal sangat penting ya Bu. Malahan Bu Bupati kita memiliki gelar atau S2 ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya untuk pekerjaan atau mencari kerja saja. Jadi untuk mendidik anaknya menjadi generasi emas, harapannya itu juga penting ya Ibu. betul betul. Jadi kalau dibilang seorang ibu ya, seorang ibu itu perlu punya pengetahuan dan pendidikan. Alasan pertama ya. Iya, gitu karena kita adalah istilahnya di dalam keluarga inti ya, kita mendidik anak bersama-sama ya dengan bapak ya. Itu kita pun harus mempunyai pendidikan yang baik supaya apa? Supaya anak-anak kita ke depan bisa menjadi anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Ada apa, bisa melihat oh ini baik buat anak kita, makanan ini baik buat anak kita. Oh iya, anak kita yang apa namanya, bagaimana sih mengolah makanan, caranya. Kalau kita kurang ya, pengetahuan kita kurang, kita nggak bisa memberikan makanan asupan yang bergizi buat anak-anak kita gitu, sehingga itu akan menimbulkan tadi stunting ini gitu. Bagaimana terhadap ibu-ibu yang mungkin pengetahuannya kurang, caranya seperti apa? Ya sekarang ini banyak sekali jalan menuju Roma. Banyak sekali Informasi lebih ya, murah ya Bu. informasi lebih mudah, lebih murah Dalam satu caranya. genggaman. Betul, betul. Nah, itu kita manfaatkanlah gadget ini dengan sebaik-baiknya gitu kan. Karena sesuatu yang berdampak itu kan bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif, tergantung pemanfaatannya gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan gadget ini dengan baik ya, untuk ibu-ibu ya, apabila mereka kurang paham, mereka bisa lihat informasinya. Kalau kita bilang sekarang ini katanya Mbah Google ya, Cari di situ ada semua. Nah itu Mbah Google itu kita bisa tanya ya, atau kita bisa cari literasi tentang bagaimana sih bikin olah makanan yang menarik, yang enak, yang anak-anak suka. Misalnya carrot cake ya, kue cake tapi dari wortel ya. Nah itu kan sebenarnya anak-anak nggak tahu kalau itu isinya wortel kan, tahunya iya itu udah wortel padahal gitu kan ya. Nah itu Karena asupan gizi yang bagus untuk wortel Iya. diolah sama ibunya yang pintar. iya itu. Ibu yang mumpuni. Kalau ibunya nggak tahu, tahunya wortel itu potong Potong-potong. tipis-tipis. Langsung ke dalam sayur. Kalau kita jadi bala-bala ya, jadi Itu bunga. bulan Ramadan ya, bulan puasa. Ibu-ibu itu harus Betul. Jadi memang pengetahuan untuk seorang perempuan. itu sebenarnya tidak harus dibatasi, karena tidak memang betul perempuan itu akhir-akhirnya ke dapur betul. Jadi tapi tingkat ininya kan berbeda. Ya, madrasahnya. Tingkat Karena pengetahuannya berbeda. ya sekarang begini, perempuan yang tanpa pengetahuan yang tinggi, dia di dapur saja.
ya kan hanya 3 lingkaran ya, Iya, iya. ya kan. Nah, tapi kalau yang makanya saya kadang-kadang salut sama perempuan-perempuan yang dia ibu rumah tangga, kemudian dia juga sebagai tulang punggung malah kadang-kadang, gitu ya, tulang punggung kadang-kadang. Nah itu saya salut karena apa ya? Tidak mudah loh Karena jadi tidak perempuan. mudah, iya. Perempuan itu kalau dibandingkan kuat perempuan dari laki-laki. Iya, Ya, Bu ya. Gila, saya kalau itu saya tidak bisa mungkin mungkin. beda ya, beda ininya. Kita apa namanya, beda mindsetnya ya. Kalau kan secara ilmiah juga dijabarkan. Kalau perempuan multitasking, dia Iya. kan bisa melakukan sesuatu dalam satu waktu. Iya. Gitu Dalam ya. satu waktu 3. Iya, bisa Cowok pekerjaan. fokus ya. Fokus gitu. Itu udah dari sisi ilmiahnya seperti itu gitu. Kalau laki-laki itu fokus, kalau perempuan itu memang ininya mereka bisa melakukan di dalam satu waktu ya, beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Jadi Saya kalau lagi kerja ini mikirnya oh di rumah masak ini gitu kan. Iya, benar. Kadang lagi nyuci bisa masak. Iya, Lagi masak itu bisa nyapu. Dan tuh baju lebaran anak. betul. kalau seandainya nanti kelihatan perempuan yang fokus hanya melihat HP itu laki-laki ya. Apa ya? Nah, pasti laki-laki ya, karena terfokus. Kalau itu kan penelitian yang benar, tapi memang benar karena saya jujur saya bilang saya dengan perempuan ini banyak ini apa namanya, ya mungkin karena ibu saya perempuan mungkin Iya. yang pertama sekali ya. Ibu perempuan, istri saya juga perempuan, ya, alhamdulillah. Iya. Jadi memang banyak hal saya kadang-kadang belajar dari mereka. Saya alhamdulillah mungkin nggak percaya orang kalau saya ke pasar itu saya mau beli apa aja saya tahu, nawarnya pun udah tahu karena Iya. belajar dari wanita-wanita. Iya, kuat. belajar dari ibu-ibu. Iya. Kalau segini masih kemahalan. Iya. Betul. Harganya masih mahal ya. Kita dengan dana sekian kita harus Bisa berbelanja. banyak Iya. mendapatkan. Makanya perempuan tuh nggak boleh disakitin. Iya, bukan berarti ini seharusnya perempuan harusnya bangga kenal dengan saya karena saya selalu membela perempuan. Oh, luar biasa. Keren. Enggak, maksudnya itu tadi kan salah satu contoh kan saya bilang jangan pernah menyakiti perempuan karena selain mereka ibu kita, kemudian istri kita atau pendamping kita, mereka juga ternyata memang mampu untuk menyelesaikan berbagai masalah. Bahkan menurut penelitian sudah dijelaskan tadi sama Ibu Ria, kalau tiga pekerjaan bisa sekaligus. Ya, multitasking ya. Jadi nggak ini. Jadi maka apa namanya sebagai Ketua PPPK. ya mungkin pengen menyampaikan pesan-pesan khusus kepada bukan hanya kepada jajaran PKK-nya saja, tetapi juga kepada masyarakat desa. Ya, saya saya berharap ya support dari baik orang tua terhadap tumbuh kembang anak kita ya, dan juga remaja ya, bagaimana kita menjaga generasi genre ya, sekarang ini genre itu supaya anak-anak kita itu ke depan bisa lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan jangan lupa untuk selalu bermimpi karena cita-cita itu yang begitu ketika kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita, memberikan pandangan kepada anak-anak kita, nanti mereka akan melihat oh iya ibu saya dulu menyampaikan seperti ini, selalu mensupport, selalu orang tua saya selalu mendorong mensupport anak-anak, sehingga nanti mereka pola pikir mereka akan terus gitu, benar ya? Pengalaman ya. Jadi ketika anak-anak itu udah ini, mereka akan mereka akan berkompetitif sehingga kita menciptakan generasi muda yang lebih maju lagi, lebih pintar lagi, lebih luar biasa lagi. Jadi intinya ini berawal dari itu, Pak. Orang Betul. tua, ya. Orang tua. Kita ada support dari bapaknya.
Nggak bisa juga. Betul, Jadi betul. Pak. Karena kan bapaknya kan yang ini yang kerja ya kan, ibunya yang mendidik ya, sama-sama mendidik, cuman kan mayoritas ibu di rumah. Ibu waktunya lebih banyak untuk anak-anak. Betul. Walaupun Jadi pernah saya dengar ngomong gini, itu kalau anak itu kebanyakan sifat orang tua yang kuat, jadi dapat ya pendidikan atau mindset yang terbangun oleh anak itu kuat. Maksudnya Jadi sebenarnya ada fase-fasenya. karena dia terlalu dekat. Iya. Kalau dekat sama pembantunya, dapatnya anak bantu seperti itu. Iya, makanya itu dia, kita tidak boleh lepas memantau anak-anak kita ya. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita ini baik ya. Karena biar bagaimanapun nanti ada masanya ketika mereka ini sudah bisa menentukan untuk kemana dia, ya kan, untuk apa namanya, kayak misalnya sekarang ini kan anak-anak banyak nih kuliah, ya kan, kuliah di luar ya kan, Di luar sekarang lagi di luar ya kan. Nah itu mereka udah bisa memantapkan, kayak kemarin itu saya melihat ada anak dari Indonesia kuliah di University of Columbia di Amerika ya. Mereka sudah punya pandangan ininya mereka ya. Nah mereka mau jadi apa, mereka mesti gimana. Malah dari Indonesia loh itu menjadi ketua BEM, kalau kita istilahnya ketua BEM itu di Amerika. Itu Nah, yang kayak saya gitu, sampaikan biasa. sebelum-sebelumnya Mual. Kita itu Mual yang Masuk nih ke gathering kita kan ya, kita itu harus memiliki rencana itu dari awal ya. Betul. Bukan hanya saat mau nikah memiliki rencana, ujung-ujung mau nikah, saya berencana dulu Pak. Enggak Mual, dari awal, dari remaja, dari ya, dewasa Pak, sampai pasti pernikahan dan untuk mendapatkan anak seperti itu. Mungkin kalau Bomo kemarin cerita sama kita tuh kan waktu masih SMA sudah punya rencana. Kalau Ibu lihat nih rencananya dulu di waktu berapa? Waktu SMA, waktu SMP atau udah Ini kita, kalau saya dulu ya, kalau berbicara saya dulu, saya ini dulu melihat ya, melihat terus rajin ini loh, apa namanya, termotivasi gitu kan. Jadi melihat sosok dan saya termotivasi. Oh gitu. Boleh tahu Bu sosok siapa? Saya punya kebetulan papa saya meninggal waktu saya SMA ya, tapi saya melihat papa saya, kemudian juga paman saya, om, tante saya, itu mereka punya pekerjaan yang menurut saya luar biasa ya gitu. Kebetulan papa saya dulu sempat menjadi sekretaris pribadi duta besar ya kan. Jadi memang apa namanya, saya melihat sosok gitu kan ya. Terus di mindset saya, wah ternyata bisa ya kita belajar ini keluar gitu kan. Terus ngeliat om saya kerjanya ini, wah ternyata kerjaan ini luar biasa ya. Itu baru saya ketahui ketika saya SMA ya, SMA. Tapi kan untuk mencapai suatu cita-cita itu butuh proses ya kan. Tidak mungkin langsung ujuk-ujuk gitu kan. Untuk mencapai itu tidak mudah hasilnya kan gitu. Kita punya step-step gitu kan yang apa namanya, yang luar biasa lah prosesnya gitu kan, sampai di titik itu. Dan ternyata takdirnya berkata lain. Saya menikah ketika saya lulus kuliah ya, saya menikah dan langsung punya anak. Tapi saya tidak putus, tetap melanjutkan kuliah gitu kan. Tetap melanjutkan kuliah karena buat saya ya, dan bapak juga mensupport gitu kan ya. Bapak sangat mensupport karena buat saya pendidikan itu ya penting gitu kan ya, dan bapak juga sangat support. Sampai sekarang pun beliau seperti itu. Kalau beliau bilang, oh bagus ya gitu, kenapa enggak gitu kan. Jadi anak-anak melihat, oh mamanya ini ya gitu kan. Jadi motivasi luar tersendiri. sekali, itu jadi motivasi sendiri. Jadi buat pendengar Radio Smart FM ya, tetap ibu-ibunya juga bapak-bapaknya kalau sudah berumah tangga tetap saling support ya. Kalau ada kesempatan kalau mau ngambil S1 S2 lagi apa-apa seperti itu.
kalau saya satu untuk cucunya, support untuk iya, kalau cucu saya seperti itu. kebanggaan saya satu saya Sudah menghasilkan SS-nya. ya Iya. tidak ada anak saya yang tidak bergelar S semua. Iya, alhamdulillah itu. Ada yang satu, ada Biasa. yang dua. Ya. Iya, Ada yang S2 satu. Nah, itu ketika itu kepuasan ya. Iya. Iya. Walaupun Orang saya tua sendiri ya. walaupun saya S4. sendiri Iya. S4 kan? nggak sempet S4. Iya. ya karena dendam saya ya akhirnya Bisa saya saya juga bisa, anak Keluar. saya harus bisa. Itu pun yang menjadi almarhum papa saya sampaikan ke saya, kalian tidak usah memikirkan yang lain-lain, sekolah. Jadi apa namanya, walaupun dulu ya papa saya mengajarkan saya juga memasak ya, itu luar biasa gitu kan ya, ilmu itu bukan dari ibu aja tapi dari bapak juga gitu kan, tapi tetap kita ini apa namanya, pendidikan itu penting gitu. Jadi itu yang kita tanamkan ke anak-anak kita, mungkin itu sedikit ya. Ya, nah ini benar sekali Bu, masalahnya apa yang kita obrolkan pagi ini didengar oleh masyarakat mumpung gitu ya, nah bisa menjadi motivasi gitu ya Bu ya, bisa menjadi ternyata begitu ya, supaya kita itu menciptakan generasi yang lebih baik lagi, berkualitas dan merencanakan hal itu. Tidak yang namanya menggunakan karakter diri atau merubah karakter diri itu memang tidak ujuk-ujuk Mbak. Iya. Iya. Nah, kita harus merencanakan dari awal seperti itu. Nah, dari generasi muda lah kita ini. Yeah. Nah, bagaimana ke depan kita ya terkait dengan program pemerintah tadi, kita harus mensupport penurunan stunting ini supaya bisa tercapai, terutama di Kabupaten Kuningan. Ya, para pendengar, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tetap support ya. Bagaimana caranya? Ya tadi kita sampaikan ya, kalau Mbak ini ya, Mbak Hilda ya, ke posyandu, ke puskesmas, kalau kita merasa anak kita kayaknya anak saya kok tumbuh kembangnya kurang nih ya, gitu kita bawa ya kan, kita konsultasi ke bidan, pokoknya terdekat dengan rumah kita gitu ya. Apalagi kami dari PKK juga ada posting ya, kita ada pondok stunting. Nah gitu, kita ada di sudah ada di beberapa desa di Selaga Raya, kita ada gitu, kita ada pondok stunting. Nanti ke depan kalau bisa di setiap kecamatan. Saya itu Pak ya sangat concern ya gitu ya, apalagi saya itu pecinta anak-anak kebetulan gitu kan ya. Jadi saya kalau melihat anak kecil itu nelongso, kalau kita bilang itu ya, sedih gitu ya, karena sebenarnya apa yang seperti tadi Bapak sampaikan, Bang Mul sampaikan, kabupaten kita ini banyak sekali penghasil ikan ya, penghasil udang, penghasil ikan itu luar biasa. Ya itulah kalau saya sampaikan ya, kalau bisa tetap bagaimana kita memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Gini, mungkin yang kita tadi yang saya sampaikan juga tentang pemberantasan stunting di Ponorogo. Harapan kita di 2024 target nasional itu 14, kita bisa zero ya. Iya, kita berusaha yang terbaik ya. Kalau harapan, insya Allah ya. Insya Allah bekerja sampai zero. Harapannya seperti itu. Sampaikan tadi bahwa kita itu nelongso melihat anak-anak yang tidak mendapatkan orang tuanya, orang tuanya tidak mendapatkan informasi bahwa bahaya stunting itu sangat berbahaya bagi bukan hanya anak-anak di umur anak-anak saja. Jadi kami mungkin pendengar juga mau tahu juga Bu, dampak dari stunting baik jangka pendek ataupun jangka panjang seperti itu. Ya dampak dari stunting ya tentunya sangat berdampak ya untuk anak-anak, di antaranya kecerdasannya tentunya ya, kecerdasan anak-anak di bawah rata-rata, kemudian juga menjadi imunnya juga rendah ya gitu.
dan juga potensi alami penyakit degeneratif saat anak dewasa itu menjadi concern kita ya, jadi perhatian kita tentunya. Jadi mungkin sesuai dengan bagian yang mau terawatkan itu apa itu kayaknya udah itu cukup bersiap-siap juga. Itu pada kegiatan ya. Jadi kalau mau ini boleh. Oke. Sebenarnya ngobrol sama ibu ini rasanya waktunya singkat seperti itu. Iya, ini udah mau hampir 60 menit. Jadi sedikit. Kerasa ya. Jadi sekarang saya dikit tentang program berencana itu. BKKBN memiliki alokon atau alat obat kontrasepsi, alat KB lah istilahnya. Betul. Nah, jadi manfaat ber-KB untuk dalam pencegahan stunting itu apa sih Bu? Ya, di antaranya manfaat KB adalah kita bisa mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Kemudian juga meningkatkan kesehatan ibu dan anak ya, dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga kita. Kemudian juga merencanakan dan mengatur jarak kehamilan ya. Jadi nggak misalnya baru hamil melahirkan 1 tahun kemudian hamil lagi. Nah itu kan sangat dekatan ya. Gimana nanti mengatur anak-anaknya gitu kan ya? Bagaimana mendidiknya? Bagaimana mereka mengatasi sebagai orang tua kan sangat kewalahan ya. Iya. Kalau jaraknya berdekatan. Kemudian juga betul meningkatkan kecukupan ASI dan pola asuh anak lebih baik tadi juga yang sudah kita sampaikan. Kemudian menurunkan resiko kematian ibu dan bayi saat melahirkan. Nah ini juga menjadi perhatian ya, apalagi untuk ibu hamil ya, begitu melahirkan misalnya kurang asupan gizinya, akhirnya waktu melahirkan kesulitan misalnya kekurangan tenaga ya, kurang darah ya. Jadi banyak sekali faktor sehingga sang ibu ini bisa mengalami bahkan nauzubillah min dzalik ya, kematian. Itu yang resiko terbesar. Ini sedikit Bu, terakhir aja ya Bu. Ini saking enaknya enggak sampai ya, jadi untuk Ibu harapannya memberikan sedikit motivasi atau kata-kata mutiara untuk remaja kita atau masyarakat. Kata Intan Mutiara seperti itu. Kata-kata mutiara itu untuk generasi remaja ya, genre ya. Ya, untuk remaja ya, anak-anak kita ya, ketika kita di saat usia remaja ini masa-masa mencari jati diri. Iya kan? Jadi bagaimana kita mendidik kita menjaga diri kita itu perlu dukungan dari semua pihak ya, dari orang tua, keluarga terutama. Faktor dasar kita anak-anak kita itu dari keluarga ya. Bagaimana kita menanamkan akhlak ya, akhlak terhadap anak-anak, budi pekerti. Jadi sehingga ketika kita bergaul ya di luaran juga kita juga bisa menjaga diri gitu. Nah itu menjadi jadi tetap kalian boleh berteman ya, boleh bergaul, tapi tetaplah bisa menjaga diri gitu. Karena ketika kita belum masanya untuk menikah ya, kita harus pintar-pintar kita menjaga diri kita gitu. Itu dari faktornya adalah satu dari lingkungan keluarga ya, paling utama. Kemudian juga teman-teman sekitarnya. Ketika ada yang kalau dibilang itu lingkungan yang kurang baik ya, jangan kita masuk ke lingkungan itu. Kita harus menghindar gitu. Kalau bisa kita menghindar dari lingkungan yang negatif. Kita harus tetap berpositif ya, masuk ke lingkungan positif, melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti apa? Oh iya, menjadi anak. Misalnya kan anak sekarang tuh suka ngeband ya, suka dance, ya terus apalagi banyak kegiatan-kegiatan positif lain ya
yang bisa kita lakukan. So be positif ya. Oke, maaf dapatnya sekali kayaknya enak asli Ya. ceritanya gitu ya. Pagi Nggak ini makan segarnya apa-apa kayaknya. seperti itu Bung. Saya tambah fresh nih. Mungkin Ya, kita harus banyak nih semoga kali nanti ini ini nih. nih. Nah, semoga Bung Aan sering-sering juga nanti ya. Ya, ya. Mudah-mudahan kita. Semoga. Siap. Nanti kita akan Bung Aan rencananya bikin podcast tersendiri nanti selain radio, Bu nanti mungkin gambar dengan podcast bisnis. Insya Allah motivasinya. Oke, Baik. terima kasih Terima kasih. semuanya. waktunya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Lia. Sama-sama ya. Ini udah Kok kebiasaan. panggil Pak? Nah, memang ada yang panggil ibu, ada yang panggil mbak. Ah. Iya. Kalau di media itu biasanya kita selalu mensamaratakan Betul, ya, ya. abang dan mbak. Iya. Kedekatan ya Bung Aan. Ya. Betul. Kalau di luar negeri malah panggil nama, ya. Iya. Orang luar juga supaya panggil nama. Terima kasih waktunya di tengah Sama-sama, kesibukan. ya. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita bisa ngobrol lagi, mungkin di lain pula yang diobrol. Lain cerita lagi. Lain- Lain ada tema ceritanya yang lagi. Tema yang lain Mo, lagi. terima kasih. Terima Mbak kasih. Hilda, terima kasih. Juga Mbak Dian. Ya, terima kasih Pak. Kita langsung closing saja. Langsung silakan. Untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak masyarakat sehat untuk sudah bersama dengan kami 87,9 Semar FM, radionya Kapolsek Tabatua dalam sebuah acara Bangga Kencana kerjasama Radio Semar FM dengan Dinas P2KB P3A Kabupaten. Oke. terima kasih Terima untuk kasih semuanya. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain sudah bersandar-sandar. Saya banget. Sudah cukup waktu itu. Banyak lagi Waktu cerita. banyak, masih banyak sebenarnya. Ini udah jam satu. Iya.